Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Sudupin Ali. Di sini saya akan membacakan dari RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terlebih dahulu. Nah, untuk sekolah, ini sekolah SMK kejuruan, guru saya sendiri, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas atau semester yaitu kelas 10 semester ganjil, topiknya greeting dan introduction. Alokasi waktunya 1 kali 45 menit yaitu satu pertemuan. Nah, untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami fungsi dan penggunaan greeting dan introduction dalam percakapan sehari-hari, khususnya di bidang perhotelan. Yang kedua, menggunakan greeting dan introduction secara tepat dan percaya diri dalam situasi komunikasi yang relevan. Yang terakhir, menunjukkan sikap sopan, percaya diri, dan ramah saat berinteraksi menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua itu ada kompetensi dasar. Pertama, ada memahami dan menggunakan ungkapan greeting dan introduction dalam percakapan. Next, menjelaskan fungsi greeting dan introduction dalam konteks perhotelan. Yang ketiga, ada pendekatan dan model pembelajaran. Yaitu pendekatannya di sini saya menggunakan pendekatan mendalam atau deep learning. Model atau strategi pembelajarannya yaitu inquiry based learning atau pembelajaran berbasis pertanyaan dan penemuan, diskusi interaktif, role play dan observasi. Tapi di sini role play kita opsional karena kita di sini Zoom, jadi role play bersifat opsional. Next, ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di sini contohnya seperti greetings itu contohnya hello, hi, good morning, good afternoon, how are you. Kalau yang introduction contohnya kayak my name is Mona, I am a teacher, nice to meet you. Terus fungsi dan situasi, intinya greeting dan introduction ini fungsi dan situasi penggunaan greeting dalam konteks perhotelan tersebut. Next ada langkah-langkah pembelajaran. Pertama itu kegiatan awal 5 menit. Guru membuka dengan menyapa peserta didik menggunakan greeting dalam bahasa Inggris, menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik di bidang perhotelan. Next, ada menggunakan pertanyaan reflektif, misalnya bagaimana cara menjamu tamu dalam bahasa Inggris. Yang kedua, ada kegiatan inti, yaitu selama 40 menit. Pertama itu ada eksplorasi selama 10 menit. Guru menjelaskan fungsi dan contoh greeting dan introduction. Peserta didik membaca dan mendengarkan contoh percakapan di bidang perhotelan yang memuat greeting dan introduction. Diskusi kelompok kecil mengenai situasi di hotel yang membutuhkan greeting dan introduction tersebut. Next ada elaborasi selama 15 menit. Peserta didik melakukan role play dalam pasangan, mempraktikkan greeting dan introduction sesuai skenario di hotel. Guru memberikan umpan balik dan membimbing peserta didik agar menggunakan bahasa yang sopan dan tepat. Next ada peserta didik mengamati dan mencatat ungkapan yang digunakan dalam percakapan. Selanjutnya ada konfirmasi dan refleksi selama 5 menit. Peserta didik berbagi pengalaman saat melakukan role play. Guru menegaskan poin-poin penting dan menjawab pertanyaan peserta didik. Selanjutnya ada kegiatan akhir selama 10 menit. Yaitu guru memberikan tugas rumah berupa membuat dialog greeting dan introduction yang sesuai di situasi hotel. Peserta didik menuliskan dan mempresentasikan hasilnya pada pertemuan berikutnya. Nah, lanjut ada penilaian atau assessment. Di sini ada dua jenis penilaian, penilaian formatif dan sumatif. Kalau penilaian formatif itu observasi selama role play dan diskusi, atau tanya jawab dan refleksi lisan. Nah, kalau penilaian sumatif itu ada tugas yang membuat dialog greeting dan introduction. Penilaian berdasarkan rubrik yaitu kejelasan, ketepatan, sopan santun, dan kepercayaan diri peserta didik. Nah, di sini ada media dan sumber belajar. Media yang saya gunakan di sini ada video percakapan di hotel,
buku teks, modul bahasa Inggris dan sumber daring atau biasa kita sebut dengan PPT. Contoh percakapan gambar situasi hotel. Nah, terakhir ada penutup. Guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari, memberikan motivasi dan semangat untuk berlatih lebih lanjut, dan menginformasikan tugas rumah dan kegiatan belajar berikutnya. Ini saja RPP dari saya, cukup sekian. Mungkin kita lanjut bahas ke PPT-nya atau materi ajar. Okay, good night everyone. How was your day? Tunggu. Good day, Miss. Miss. Great. Okay, today we are going to learn about greeting and introduction, especially how to greet and introduce ourselves in the hotel industry. Next slide here. Nah, why greetings matters? Kenapa menyambut salam itu penting? Because there is 3 reasons. The first is build trust, second is set stone, and the last is enhance perception. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan kepercayaan customer terhadap visibilitas atau di dalam hotel tersebut. Nah, yang kedua itu mengatur nada, yang mana interaksi awal yang positif akan mempersiapkan tamu untuk pengalaman menginap yang lebih menyenangkan, lebih interestful. Nah, terakhir itu ada meningkatkan persepsi. Meningkatkan persepsi itu yang dimaksud mencerminkan komitmen hotel terhadap layanan berkualitas tinggi kepada customer-nya. Itu alasan kenapa salam itu sangat penting. Nggak bisa. Next itu ada key phrases dan vocabulary for hotel staff. Ini ada kunci-kunci frasa atau vocabnya yang dapat kita pelajari selama kita menjadi staff di hotel. Contohnya ada welcome, how may I help you, or do you have a reservation, or next, may I see your passport please, your room is ready, and the last is enjoy your stay. Nah, next itu ada handling check-ins, efficiency with smile. Nah, di sini yang dimaksud handling check-ins, efficiency with smile itu menangani check-in dengan efisien dan senyuman. Kenapa penting? Karena yang pertama itu ada verifikasi detail. Ini check-in, ketika check-in ya. Ketika check-in itu ada verifikasi detail, yaitu mengkonfirmasikan detail reservasi dengan cepat dan akurat. Itu yang harus kita lakukan selama menjadi staff di hotel tersebut. Nah, yang kedua itu ada menjelaskan proses, mengkomunikasikan dengan jelas langkah-langkah pemeriksaan dan dokumen apapun yang diperlukan selama ia menginap di hotel tersebut. Nah, next ada tawarkan bantuan. Nah, ini attitude ya. Tanyakan secara proaktif jika tamu memerlukan bantuan barang bawaan atau petunjuk arah. Bisa kita kasih staf yang lain buat nunjukin arah ke hotelnya atau buat bantuin dia bawa barang bawaannya. Nah, terakhir itu ada menyediakan kunci. Informasi tentang waktu sarapan, provide info, ini kunci-kunci yang penting ya, tentang informasi sarapan, atau ada wifi enggak di hotelnya, ada intermediate need atau kebutuhan yang mendesak lainnya. Nah, introducing hotel amenities, guiding guests to comfort. Di sini kita bisa sarana prasarana, kita bisa menjelaskan sarana prasarana apa aja yang ada di hotel tersebut. Contohnya bisa ada dining option,
opsi buat makan itu ada restoran, kantin atau lain sebagainya, atau ada bisnis facilities kayak tempat meeting atau tempat les di hotel tersebut. Kayak next ada spa dan wellness, tempat spa dan relaksi gitu ada nggak sih di hotel tersebut? Itu wajib dijelaskan. Nah, terakhir itu ada tempat fitness center buat tempat fitness buat kebugaran. Bisa dijelaskan lagi. Nah, di sini next ada cultural sensitivity, tailoring greeting to global visitor. Ini ada beberapa attitude, contoh attitude dari global ya, dari dunia, dari berbagai dunia gitu. Yang pertama itu ada bow, ngebow, tahu kan semuanya? Arif, Sopiva deh, Sopiva, ngebow tuh apa Sopiva? Nunduk ya? Apa sih? Iya Bungkuk, betul, bungkuk. Ya, bungkuk. Nah, itu bungkuk. membungkuk. Nah ini kebiasaan yang sering attitude yang sering dilakukan oleh orang Asia Timur seperti Jepang atau Korea gitu. Kedua ada handshake. Handshake itu hanya berjabat tangan. Nah, ketiga ada eye contact. Eye contact tatap mata yang mana sebagian orang itu merasa dihargai kalau kita berbicara dengan orang tersebut sambil menatap matanya. Nah, terakhir itu ada personal space. Jadi, berikan mereka ruang waktu sendiri, jangan dibuntutin terus gitu. Oke, itu beberapa key features atau attitude buat staff di hotel. Sekarang saya akan berikan contoh video conversation di hotel tersebut. Habis explaining. Okay, now let's watch together some video from the YouTube. Then I share. What can I do for you? Good morning. My name is Tom Sanders. I have a reservation for a single room for 3 nights. All right, Mr. Sanders, let me pull up your reservation. I can't seem to find a record of your booking. Did you book the room directly through us, or do you use a hotel reservation service or a travel agent? Well, I booked it directly through you. I've already also paid a deposit on the first night. I have a reservation number if that helps. Yeah, sure. Can I see that, please? Thank you. Oh, I see. Maybe there was a glitch with the booking system. Well, we don't have any more single rooms available, with the exception of one adjoined room, but you would then be right next door to a family with children, which might get noisy. But that's not a problem. I can upgrade you to one of our business suites. They all come with jacuzzis. Oh, that sounds nice. But how much more is that going to cost? That would, of course, be at no extra charge to you. Oh, well, thank you. My pleasure. What about the wireless internet? Oh, it's really easy. This is your access code and instructions on how to use it. If you have any problems, feel free to call the front desk. And this is a list of all the hotel amenities, like the gym and the indoor pool. Oh, thank you very much. You're welcome. Has the valet already taken your car, or will you be needing a parking pass? Oh, I don't have a car. I took a taxi direct from the airport. Can I have some form of ID, please? And could you just fill out this registration form? Sure. Here's my driver's license. Thank you. Oh, you're from San Francisco. Yes, I am. All the way from the West Coast. I hope you had a good trip. Yes, I did. Thank you. The flight was long, but it was smooth, and I slept almost the whole way. Is this your first time in the Big Apple? Yes, it is. A business conference to attend, but I'm looking forward to getting some sightseeing done as well. Well, I'd be more than happy to give you some sightseeing tips if you need any. Thank you. All right, I've got you all checked into your room. This is your room key. You're in room 653. Just take the elevator on the right up to the 6th floor. When you get off the elevator, turn right. Your room is at the end of the corridor on the left-hand side. Just leave your suitcase here and the bellboy will bring it up. Great. Well, thank you very much. If you need anything, please feel free to dial the front desk. Enjoy your stay. Thank you. You're welcome. Tadi contoh percakapan atau conversation antara guest, customer, dan staff hotel.
Nah, di sana kalian bisa lihat contohnya ya, dia kayak nawarin fasilitas wifi atau nawarin ngasih kuncinya atau misalnya nawarin jasa anter, jasa simpan mobil gitu. Itu termasuk dari attitude di hotel tersebut. Nah, now you will practice greeting and introducing yourself in pairs. Imagine you are as hotel staff welcoming a guest. Nah, sekarang saya mau kalian mempraktekkan greeting dan introducing tersebut seperti seperti video yang telah saya kasih. Singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang. Dan saya minta antara Niken dan Sofifa. Niken as staff hotel and Sofifa as guest. Bisa Niken? Saya kasih Bisa, waktu Miss. 2 menit ya. Iya, Miss. Ya, selamat mengerjakan. Okay, Niken and Sofifa, are you ready? Yes, I'm ready, Miss. Okay, the time's yours. Silahkan. Good afternoon. Thank you for calling Rose Hotel. How may I help you? I need to book a room for November 20 to November 22. Let me check the availability for those 2 nights. Yes, we have a standard double and a premium king available. What's the price for the standard double? The standard double is $120 per night, including tax. Okay, I will take it. Please book it under the name Sarah Johnson. Thank you, Miss Johnson. Your reservation for a standard double room from November 20 to 22 is confirmed. The total is $240. Perfect. Thank you. You're welcome. We look forward to your stay. Finish. Is it enough? Yes, miss. Okay, great. That's greeting and introduction are very important when working in a hotel because they show politeness and professionalism of us. Nah, untuk terakhir, saya minta sebelum saya kasih assessment atau kasih tugas kepada kalian untuk minggu depan, kita sudah belajar tentang greeting and introduction, bagaimana cara memperlakukan customer di dalam hotel. Now, for homework, untuk PR-nya, untuk minggu depan, please create a short dialogue, kayak tadi barusan Niken sama Sofifa, about greeting and introduction in a hotel situation, that we will present it in the next meeting. Paham semuanya? Tugasnya? Paham, miss. Yes. Oke, kalau sudah paham, maybe enough from me. Semoga apa yang kita pelajari tadi menambahkan wawasan kita semua. Yang jelas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.